Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tani Derita Butar-Butar dengan NPM 20092001 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Video ini merupakan salah satu tugas dari Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD dengan mata kuliah pragmatik. Adapun materi yang akan saya bahas adalah tentang memahami prinsip kerjasama. Agar lebih jelasnya lagi, simak video saya ya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pengertian prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama merupakan salah satu prinsip percakapan dalam ilmu pragmatik. Prinsip ini menekankan pada adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Menurut Grace dalam Wijana pada tahun 1996 halaman 46 mengatakan bahwa di dalam rangka melaksanakan prinsip kerjasama itu, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan atau konvensional maxim, yakni maksim kuantitas atau maxim of quantity. Yang kedua, maksim kualitas atau maxim of quality. Yang ketiga, maksim relevansi atau maxim of relevance, dan maksim pelaksanaan atau maxim of manner. Baiklah, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu maksim kuantitas, yaitu mengharapkan setiap partisipan atau peserta pertuturan memberikan kontribusi sebanyak yang dibutuhkan oleh mitra tutur. Informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh si mitra tutur, atau mewajibkan penutur memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan, hanya mengatakan sebanyak yang dibutuhkan lawan tutur. Misalnya, penutur yang wajar tentu akan memilih tuturan pertama dibanding dengan tuturan kedua. Contoh tuturan pertama, orang buta itu ternyata tukang pijat. Dan tuturan kedua, orang yang tidak dapat melihat itu ternyata tukang pijat. Tuturan pertama dianggap lebih efektif dan efisien, serta mengandung nilai kebenaran. Setiap orang tentu paham bahwa orang buta pasti tidak dapat melihat. Dengan demikian, elemen tidak dapat melihat dalam tuturan kedua dianggap berlebihan. Adanya elemen yang tidak dapat melihat dalam tuturan kedua dianggap bertentangan dengan maksim kuantitas, karena hanya menambahkan hal-hal yang sudah jelas dan tidak perlu diterangkan lagi. Yang kedua, maksim kualitas atau maxim of quality. Maksim kualitas yaitu mengharapkan setiap partisipan atau peserta pertuturan memberikan kontribusi sesuai dengan fakta atau kenyataan dan tidak mengada-ngada. Fakta itu harus didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. Contohnya, silakan menyontek saja biar nanti saya mudah menilainya. Yang kedua, jangan menyontek, nilainya bisa E nanti. Informasi indeksal. Tuturan pertama dan kedua dituturkan oleh dosen kepada mahasiswanya di dalam ruangan ujian pada saat ia melihat ada seorang mahasiswa yang sedang berusaha melakukan pentekan. Tuturan kedua jelas lebih memungkinkan terjadinya kerjasama antara penutur dan mitra tutur. Tuturan pertama dikatakan melanggar maksim kualitas karena penutur mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan seseorang. Akan tetapi, merupakan sesuatu kejanggalan apabila di dunia pendidikan terdapat seorang dosen yang mempersilahkan para mahasiswanya melakukan penyontekan pada saat ujian berlangsung. Yang ketiga, maksim relevansi atau maxim of relevance. Maksim relevansi yaitu mengharapkan setiap partisipan atau peserta pertuturan memberikan kontribusi yang berhubungan dengan konteks atau masalah pembicaraan. Contohnya, Anne, there is somebody at the door. Budi, I'm in the bath. Ketika
ketika Ani mengatakan kepada Budi bahwa ada seseorang yang datang di depan pintu rumah mereka dan berharap Budi untuk membukakan pintu untuk tamu itu. Maka Budi mengatakan bahwa dia sedang berada di kamar mandi pada saat itu. Jawaban Budi mengimplikasikan bahwa dia mengharapkan Ani untuk mengerti di mana Budi berada pada saat itu, sehingga Budi tidak bisa membukakan pintu dan melihat siapa yang datang pada saat itu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa keterkaitan antara peserta tutur tidak selalu terletak pada makna ujarannya, tetapi dapat pula terletak pada apa yang diimplikasikan dalam ujaran tersebut. Yang keempat, maksim pelaksanaan atau maxim of manner. Maksim pelaksanaan yaitu mengharapkan setiap partisipan atau peserta pertuturan memberikan kontribusi secara langsung jelas dan tidak ambigu. Dalam wacana tuturan sehari-hari, dapat dijumpai seorang penutur yang dengan sengaja tidak mengindahkan maksim ini, seperti yang terlihat pada dialog yang diambil Parker pada tahun 1986 di bawah ini. Tuturan pertama, let's stop and get something to eat. Tuturan kedua, okay, but not MCDONALDS. Pertama, ejaan dalam tuturan kedua tersebut bertujuan untuk membuat anak yang menggemari McDonald secara taksa atau ambigu berdasarkan konteks pemakaiannya. Hal ini berdasarkan prinsip ketaksaan atau ambiguitas tidak akan muncul bila kerjasama antara peserta tindak tutur selalu dilandasi oleh pengamatan yang seksama terhadap kriteria-kriteria pragmatik yang didasarkan oleh Leeds dengan konsep situasi tuturnya. Demikianlah materi yang bisa saya jelaskan tentang memahami prinsip kerjasama. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.